Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Denny Arsa dengan NIM 2404012213061. Sini saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membahas mengenai mata kuliah radioterapi bagian ketiga, yaitu kelompok 9 bagian kedua sampai dengan kelompok 13. Oke, untuk bab 9 bagian kedua, Initiation Chamber Based Dosimetry System. Pada bab 9.2, sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi pada prinsipnya cukup sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama. Ruang ionisasi yang sesuai, elektrometer, catu daya. Sirkuit sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi sederhana menyerupai kapasitor atau ruang ionisasi yang terhubung ke baterai atau catu daya, dan elektrometer yang mengukur arus pengisian atau pengosongan kapasitor. Sub-subamnya itu ada ionization chamber, ada elektrometer dan power supply dan phantom. Di mana untuk 9.2.1 ruang ionisasi menggabungkan 3 elektroda yang menentukan volume udara sensitif ruang. Volume udara sensitif biasanya dalam urutan. Nah, ini gambar sirkuit sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi. A di sini itu mewakili elektrometer dan V itu tuh merupakan catu daya. 0,1 hingga 1 cm3 dalam ruang ionisasi yang digunakan untuk kalibrasi sinar foton dan elektron klinis. Ketiga elektroda tersebut adalah, yang pertama itu elektroda polarisasi yang terhubung langsung ke catu daya. Elektroda pengukur yang dihubungkan ke ground memiliki elektrometer impedansi rendah untuk mengukur muatan atau arus yang dihasilkan dalam volume sensitif ruang. Elektroda pengamanan yang langsung ke ground dan menentukan volume sensitif ruang dan mencegah pengukuran arus bocor. Dua jenis ruang ionisasi digunakan dalam kalibrasi sinar rutin. Ada ruang silinder dan ruang pelat paralel. Ruang silinder yang lebih umum digunakan dalam kalibrasi berkas sinar X orthovoltage dalam megavoltage serta berkas elektron 10 megaelektronvolt ke atas. Sedangkan ruang pelat paralel digunakan dalam kalibrasi berkas sinar X yang dangkal. Dalam kalibrasi berkas elektron berenergi rendah dan dalam pengukuran dosis permukaan serta pengukuran dosis di daerah penumpukan berkas megavoltage, udara biasanya digunakan sebagai gas sensitif dalam ruang ionisasi. Peristiwa awal interaksi radiasi pengion secara tidak langsung dengan ruang ditandai dengan pelepasan elektron berenergi tinggi pada dinding ruang atau phantom melalui efek fotolistrik, efek Compton, atau produksi pasangan. Sebagian dari elektron ini memasuki volume sensitif ruang dan mengionisasi molekul udara, menghasilkan ion positif dan elektron berenergi rendah dalam volume sensitif ruang. Elektron berenergi rendah menempel pada molekul oksigen elektron negatif di udara, membentuk ion negatif. Dengan demikian, dalam ruang ionisasi berbasis udara, partikel bermuatan yang dikumpulkan adalah ion positif dan negatif atau pasangan ion, bukan ion positif dan elektron. 9.2.2 Elektrometer dan power supply. Ruang ionisasi pada dasarnya adalah sebuah kapasitor di mana arus bocor atau muatan bocor diinduksi melalui aksi sinar radiasi.
Muatan atau arus yang diinduksi di dalam ruang sangat kecil dan harus diukur dengan alat pengukur muatan atau arus yang sangat sensitif atau elektrometer. Satu daya dalam ruang ionisasi sirkuit elektrometer atau elektrometer. Ini merupakan gambar contoh ruang ionisasi yang umum digunakan pada radioterapi. A itu ionisasi silinder yang digunakan untuk dosimetri relatif. B itu ruang mini yang tepat dan tutup penumpukan 60 kobalt. Ruang silinder tipe Farmer. Terus yang D itu ruang ionisasi berkas elektron tipe Roche Plat Particle. 9.2.3 itu Phantoms. Air adalah bahan Phantoms standar untuk pengukuran dosimetri berkas foton dan elektron. Namun pengukuran dosimetri seringkali digunakan pada bahan padat yang lebih praktis seperti polisitiren, lucite, plastik setara tisu A150, air padat atau WTI, air padat RMI 457, air plastik atau air virtual yang meniru air dari segi 3 parameter, kerapatan massa, jumlah elektron per gram, dan nomor atom efektif. Nah, ini untuk proses berenergi rendah di mana efek fotolistrik lebih dominan daripada proses Compton dan peristiwa produksi pasangan tidak dapat terjadi. ZF dari suatu campuran didefinisikan seperti berikut. Nah, ini seperti berikut. Oke, terima kasih. Lanjut ke bab 10. Ini membahas mengenai uji penerimaan dan penggunaan pengukuran. Oke, peralatan pengukuran, peralatan survei radiasi. Penghitung Geiger dan meter survei ruang ionisasi volume besar diperlukan untuk melakukan survei radiasi di semua ruang perawatan. Untuk fasilitas dengan unit perawatan yang dioperasikan di atas 10 MeV, peralatan sumber neutron seperti bola Bohr, penghitung panjang, dan BF3 penghitung diperlukan untuk mendeteksi neutron. Parameter dosimetri ionik. Berbagai macam ruang ionisasi diperlukan untuk menyusun sifat berkas radiasi yang diukur selama pengukuran penerimaan dan komisioning. Unit perawatan radiasi. Ruang ionisasi bidal dengan volume sekitar 0,1 sampai 0,2 cm3 digunakan untuk mengukur sejumlah kuantitas dan faktor yang relatif, termasuk persentase dosis kedalaman sumbu pusat PDD, faktor keluaran, dan penumbra dapat menunjukkan gradien dosis yang berubah dengan cepat. Film radiokromik telah digunakan dalam praktis fisika radioterapi. Film ini lebih setara dengan jaringan daripada film radiografi dan semakin banyak digunakan untuk dosimetri antar foton. Peralatan pengukuran, itu ada dioda untuk pengukuran berkas elektron karena rasio daya henti silikon terhadap air hampir konstan pada energi yang diukur dalam radioterapi. Kedua ada Phantom, satu Phantom plastik. Phantom plastik sering digunakan sebagai pengganti air. Terus Phantom 1 air disebut sebagai penganalisa medan radiasi RFA atau polimer isodos. Uji penerimaan. Uji penerimaan memastikan bahwa spesifikasi yang tercantum dalam pesanan pembelian terpenuhi dan lingkungan bebas dari radiasi dan bahaya listrik bagi staf dan pasien. Yang pertama itu memeriksa keselamatan, memeriksa mekanisme dan pengukuran dosimetri. Pemeriksaan keselamatan. Yang pertama itu interlock, lampu peringatan, dan peralatan pemantauan. Yang kedua, survei radiasi. Fisikawan medis harus melakukan survei radiasi di semua area di ruangan perawatan untuk unit cobalt dan linek yang dioperasikan di bawah 10 MeV. Survei foton diperlukan untuk linex yang dioperasikan di atas 10 MeV. Fisikawan harus melakukan survei untuk neutron selain foton. Terus yang ketiga, kecemburuan kolimator dan kepala. Terus pemeriksaan mekanis. Yang pertama itu sumbu rotasi kolimator, gerakan rahang kolimator foton, kesesuaian medan cahaya dan radiasi. Sumbu rotasi gantry, sumbu rotasi meja perawatan pasien, dan isosentrum radiasi. Indikator jarak optik, indikator sudut gantry, indikator
ukuran medan kolimator, gerakan meja perawatan pasien. Pengukuran dosimetri. Pengukuran dosimetri adalah aspek penting dalam manajemen radiasi yang bertujuan untuk melindungi individu dan lingkungan dari efek bahaya radiasi. Energi foton. Sinar X biasanya dinyatakan dalam istilah PDD sumber pusat. Spesifik umum adalah dalam hal ini PDD sumber pusat 100 cm kedalaman permukaan SSD untuk bidang 10 x 10 cm kuadrat. Keseragaman berkas foton. Ada foton penumbra, elektron energi, elektron beam Bremsstrahlung continuation, ada elektron beam uniformity, ada elektron penumbra, monitor karakteristik, arc, terapi, commissioning terapi, sinar eksternal atau perangkat brahiterapi mencakup serangkaian tugas yang umumnya hanya terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, memperoleh semua data sinar radiasi termasuk keluaran sinar yang mau diperlukan untuk perawatan, mengatur data ini ke dalam buku data dosimetri, mengatur data-data ini ke dalam sistem perencanaan perawatan terkomputasi TPS, developing all dosimetry, treatment planning, and treatment produce. Memverifikasi kearutan proses ini, menetapkan tes dan produser kontrol kualitas, training all personnel. Quantum beam, dynamic wedge, pengukuran elektron beam, ini outputnya virtual quotient. Oke, terima kasih. Lanjut ke bab terakhir yaitu bab 13, itu mengenai brachytherapy. Brachytherapy kadang-kadang disebut sebagai carotid therapy and endocardiotherapy adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengobatan kanker jarak pendek dengan radiasi dari sumber radionuklida kecil yang dienkapsulasi. Jenis perawatan ini diberikan dengan penempatan sumber langsung ke dalam atau di dekat volume yang akan diobati. Terdapat dua jenis utama perawatan brachytherapy yaitu intrakavitar dan interstisial. Keuntungan fisik dari perawatan brachytherapy dibandingkan dengan radioterapi sinar eksternal adalah peningkatan pengiriman dosis yang terlokalisasi ke volume target yang diinginkan. Kerugiannya adalah brachytherapy hanya dapat digunakan pada kasus-kasus di mana tumor teralokasi dengan baik dan relatif kecil. 13.2 atau photon source characteristic. Practical consideration atau pertimbangan praktis. Sumber brachytherapy biasanya dikemas dalam kapsul. Kapsul berfungsi beberapa tujuan, yaitu mengandung radioaktivitas, memberikan kekuatan kekakuan sumber, menyerap radiasi dan untuk sumber pemancaran foton. Radiasi yang dihasilkan melalui perluasan sumber. Frekuensi radiasi yang berguna dari sumber brachytherapy umumnya terdiri dari sinar yang merupakan komponen terpenting dari radiasi yang dipancarkan radiasi. Sinar X karakteristik yang dipancarkan secara kebetulan melalui penangkapan elektron atau konversi internal yang terjadi di dalam sumber. Sinar X karakteristik dan Bremsstrahlung yang berasal dari sumber kapsul. Ini practical consideration sudah dibahas juga. Ini remote controlling adalah teknik di mana sumber radiasi dimasukkan dan diambil dari tubuh pasien dengan perangkat yang dikendalikan komputer. Untuk mengurangi paparan radiasi pada staf, 3 jenis perangkat ini adalah LDR, HDR, dan PDR yang masing-masing menawarkan keuntungan dan meningkatkan kapasitas perawatan, konsistensi, dan keamanan bagi staf. Sumber umum yang digunakan adalah Cobalt 60, CS137, IR192. Dengan IR192 sebagai pilihan utama meski membutuhkan pergantian yang sering. Sistem HDR lebih efisien daripada LDR karena memungkinkan rawat jalan dan optimasi distribusi dosis meskipun memiliki rasio lebih tinggi terhadap paparan tidak sengaja dan membutuhkan lebih banyak staf. Perencanaan, penempatan benih, dan distribusi dosis. Teknik perencanaan yaitu ultrasonografi atau tomografi terkomputasi. Itu ada pemilihan radiodinamika untuk implan prostat, ada teknik perencanaannya itu ultrasonik dan tomografi terkomputasi. Perencanaan, penempatan benih dan distribusi dosis, teknik ultrasonografi dan radiografi terkomputasi.
Melanoma intraokular adalah tumor mata yang paling umum. Plak mata yang berisi seeds diaplikasikan pada eksternal pada permukaan skela luar. Di atas dasar tumor, jumlah seeds yang digunakan terkait dengan ukuran plak dan berkisar antara 7 hingga 24 untuk diameter plak 12 sampai 20 mm. Aktivitas tipikal yang digunakan adalah 0,5 sampai 5 milicurie per seed sehingga mencapai tingkat dosis pengobatan 0,5 sampai dengan 1,25 gray per jam. Dengan dosis resep 100 gray yang diberikan dalam 5 sampai 12 jam 12 hari berturut-turut. Berakhir infraskular ini membahas dosis distribution around, perhitungan polismatik APMTG 43 yang lengkap dan digunakan dalam TPS modern untuk commissioning, metode untuk pemeriksaan cepat dan verifikasi. Terus ada APMTG 43 algoritma pada tahun 1995. AP yang diperkenalkan formalisme TG 43 untuk menghitung distribusi dosis 2 dimensi di sekitar sumber simetris silindris menggunakan sistem koordinat polar dengan titik referensi terletak 1 cm dari pusat sumber. Dose calculation procedure. Ada manual dose calculation, manual substitution of dose, pre-calculate dose distribution, ada computerized treatment planning, itu source location, ada dose calculation, ada dose distribution display, ada dose distribution display juga, terus calculation of treatment time, use of patrician vector table, terus a choice of reference point, decay correction, terus 13.7 itu commissioning komputer terapi sistem perencanaan perawatan TPS, pemeriksaan prosedur rekonstruksi, pemeriksaan konsisten antara jumlah dan satuan, pemeriksaan dosis komputer versus manual untuk sumber tunggal, pemeriksaan forensik kebutuhan, komisioner sumber, uji kompetensi, ada rantai kalibrasi, ada autografi, dan pemeriksaan keseragaman aktivitas. Yang 13.9 itu quality assurance. Yang pertama itu pemeriksaan keteguhan dosimetri yang kalibrasi, pemeriksaan rutin terhadap sumber dan aplikator, pemeriksaan posisi sumber dengan perangkat afterloading, pemantauan radiasi di sekitar pasien, program manajemen mutu. 13.10 brachytherapy versus external beam. Brachytherapy adalah metode penting dalam pengobatan kanker yang memiliki perlakuan konformal tanpa memerlukan teknologi besar. Meskipun biasanya melibatkan prosedur invasif atau interstitial, menjadikannya pilihan kedua setelah radioterapi sinar eksternal. Departemen onkologi merawat sekitar 80% pasien dengan teknik sinar eksternal dan 10-20% dengan brachytherapy. Munculnya brachytherapy afterloading jarak jauh telah meningkatkan efisiensi dan keamanan baik bagi pasien maupun staf. Pasien brachytherapy juga memerlukan keterlibatan sumber daya manusia yang lebih besar dibanding pasien dengan radioterapi eksternal. Terima kasih. Mungkin itu aja penjelasan yang terakhir untuk mata kuliah radioterapi. Itu membahas dari bab 9 bab 2 sampai dengan bab 13. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Beres. Oh.